Sistem pencernaan manusia terdiri dari serangkaian organ yang bekerja sama untuk memecah makanan menjadi zat gizi yang bisa diserap oleh tubuh. Proses ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pencernaan mekanik, yaitu menghancurkan fisik makanan. Dua, pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi yaitu pemecahan oleh enzim. Dengan tujuan praktikum dapat mengurutkan bagian sistem pencernaan. Alat dan bahan yang digunakan adalah: pertama, ada gambar sistem pencernaan. Yang kedua adalah alat tulis. Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama untuk mencerna dan menyerap nutrisi dari makanan. Struktur sistem pencernaan ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir ada anus. Mari kita bahas satu persatu dari struktur sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut. Proses pencernaan dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah oleh gigi dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase. Setelah dari mulut masuk ke kerongkongan, di mana makanan yang telah dikunyah masuk ke faring, di mana proses menelan terjadi. Selanjutnya masuk ke lambung. Di lambung, makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim pencernaan seperti pepsin yang memecah protein. Proses yang selanjutnya adalah ke usus halus. Di usus halus, bagian besar penyerapan nutrisi terjadi dengan bantuan enzim dari pankreas dan empedu dari hati. Selanjutnya usus besar, di mana penyerapan air dan pembentukan feses. Dan yang terakhir masuk ke anus. Di anus, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. A few moments later. Bagaimana proses pencernaan mulai dari mulut sampai ke anus? Yuk kita simak sama-sama video berikut ini. Pencernaan makanan dimulai ketika makanan masuk ke rongga mulut, di mana terjadi proses pencernaan mekanik oleh gigi dan lidah dan pencernaan kimiawi oleh enzim petialin yang mengubah amilum menjadi disakarida. Selanjutnya makanan akan ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Di esofagus terjadi gerak peristaltik atau gerak meremas-remas makanan. Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam lambung. Di lambung terjadi pencernaan secara kimiawi oleh getah-getah lambung. Ada beberapa macam getah lambung, diantaranya asam lambung atau asam klorida yang membunuh kuman lalu merubah makanan menjadi bubur kim dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lalu ada enzim pepsin yang memecah protein menjadi pepton dan juga enzim renin yang mengendapkan protein susu menjadi kasein. Selanjutnya dari lambung, makanan akan bergerak masuk ke dalam usus halus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di dalam duodenum terjadi proses pencernaan secara kimiawi oleh berbagai jenis enzim yang disekresi oleh kantung empedu, pankreas, dan disekresi oleh duodenum itu sendiri. Getah empedu berfungsi mengubah lemak menjadi emulsi lemak. Enzim-enzim pankreas ada amilase yang memecah karbohidrat menjadi glukosa, lipase memecah emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol, tripsin memecah protein menjadi asam amino, dan NaHCO3 yang menetralkan bubur kim yang asam. Lalu enzim yang disekresi duodenum itu sendiri ada amilase yang memecah karbohidrat, lipase memecah emulsi lemak, erepsin memecah protein, dan enterokinase yang mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin dan mengaktifkan erepsinogen menjadi erepsin. Nah, seluruh proses pencernaan secara enzimatis tersebut berlangsung hingga sampai ke bagian jejunum, hingga akhirnya di bagian ileum, sari-sari makanan hasil pencernaan akan diserap lalu dibawa oleh pembuluh darah ke seluruh tubuh. Sisa pencernaan atau ampas makanan kemudian masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar atau kolon terjadi pengaturan kadar air, pembusukan ampas makanan, dan pembentukan vitamin K yang dibantu oleh bakteri. Nah, feses yang sudah selesai diproses akan ditampung di dalam rektum sebelum dikeluarkan melalui lubang anus. Gimana? Sudah paham kan?